Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yayat Suryatman, pendamping sosial. Kali ini saya akan membuat video simulasi modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Saya akan mensimulasikan sesi 2 dan langkah 2, yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Baiklah ibu-ibu, sekarang kita masih di modul 3 dan sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Dan sekarang kita lanjut ke langkah kedua, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Sekarang saya akan bagi ibu-ibu dalam 2 kelompok. Ya, Pak. Mengerti ya Ibu? Siap? Siap. Siap. Saya akan tunjuk ya untuk kelompok pertama, Ibu Uun, Ibu Nena, Iya. Ibu Nia, Iya. Ibu Tini. Ya, 4 orang ya. Iya. Untuk yang kelompok yang kedua, Ibu Jubaidah, Ibu Wiwi, Ibu Parida, sama Ibu Maslia. Iya, Pak. Iya. Udah, sekarang dipisah kelompoknya, jangan berdekatan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Sekarang saya akan bagi tugas untuk kelompok pertama, membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka, misalkan arisan atau kelas ibu hamil, posyandu, dan lain sebagainya. Mengerti? Ngerti. Ya. Terus untuk yang kelompok yang kedua, membahas informasi kehamilan dari media sosial, koran, cetak, dan lain sebagainya. Mengerti? Mengerti. Nah, sekarang waktunya ibu-ibu berdiskusi tentang informasi kehamilan apa saja yang ibu dapatkan dari 2 kelompok ini. Mengerti ibu-ibu? Mengerti, Pak. Mengerti. Oke. Baik ibu-ibu, udah selesai berdiskusinya? Sudah ditulis ya? Ya. Nah, sekarang saya minta untuk yang kelompok pertama, apa saja hasil diskusinya tentang informasi kehamilan? Tentang apa? Informasi kehamilannya tentang perawatan ketika kita hamil, Pak. Ya, Perawatan terus? sehari-hari. Kita tuh harus makan beragam makanan. Nah, terus pola gizinya juga harus seimbang, Pak. Dan makannya itu harus 1 porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Nah, Gitu itu ya, betul. untuk makan beragam ya, Pak. Ya, Terus makan beragam itu apa aja, Mas? Misalkan contohnya. 4 sehat 5 sempurna, Pak. Ya, benar. Karbohidrat, protein, hewani, nabati, dan sebagainya. Terus harus lengkap, buah-buahan, vitamin A, vitamin B, dan sebagainya. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup, nah tidur malam paling sedikit itu 6-7 jam, Pak. Nah, dan diusahakan tidur siang. Ya, meskipun betul, katanya betul. ya, Pak, ada mitos nih, kalau lagi hamil nggak boleh tidur nanti, nggak boleh tidur siang, nanti darah putihnya jadi ke mata cina gitu nanti. Padahal itu dianjurkan, Pak, untuk tidur siang itu ya. Ya, betul Bu. Tidur atau berbaring lah 1-2 jam gitu. Kemudian tentang posisi tidur juga, Pak, sebaiknya tuh miring ke kiri gitu, karena apa sih, katanya sih kalau ke kiri itu supaya
jalan apa makanan kita teh nggak tertekan gitu sama janin gitu Pak. Dan yang lainnya mah kayak menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Itu sih Pak. Kemudian sangat bagus ya hasil jawaban diskusinya. Baik, sekarang untuk yang kelompok yang kedua, apa saja hasil diskusinya? Ini Pak, itu beberapa informasi sih Pak yang udah saya baca ya Pak di media sosial gitu. Beberapa informasi seputar kehamilan sih. Yang pertama sih ya tanda-tanda kita hamil tuh apa saja gitu Pak. Nah, biasanya sih kalau kita hamil kan tidak mengalami menstruasi gitu ya, itu cuman tanda terus nyeri pada payudara, mual, muntah, nah sering buang air kecil dan sebagainya ya, kadang terasa lelah. Nah itu sih tentang tanda-tanda kehamilan. Terus ada lagi nih Pak, cara menentukan usia kehamilan. Nah jadi untuk menentukan usia kehamilan, kadang kita harus pakai untuk memprediksi hari perkiraan lahir, biasanya ada tuh Pak di situ. Nah kemudian ada yang namanya jadwal memeriksa kehamilan ya, harus rutin itu. Misalkan usia kehamilan 4 sampai 28 minggu itu berarti trimester pertama ya Pak. Trimester pertama itu harus rutin setiap sebulan sekali periksa ke dokter. Nah, untuk usia kehamilan 28 sampai 36 minggu trimester kedua itu 2 minggu sekali, dan selanjutnya itu trimester ketiga seminggu sekali. Mungkin itu sih Pak. Oh bagus sekali ya, tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Saya tambahkan informasi tadi untuk yang kelompok yang pertama, ya betul, kita jangan terlalu dulu percaya mitos, kita harus bertanya dulu sama yang sudah ahli, misalkan ke ibu bidan, ke dokter. Jadi jangan kata zaman dulu langsung kita percaya, jangan seperti itu ya. Oke. Baik ibu-ibu, saya akan menginformasikan ada beberapa pertemuan yang dapat ibu-ibu hadiri, mau ibu hamil maupun anggota keluarga ibu, untuk mendapatkan informasi terkait kehamilan. Misalkan posyandu, kelas ibu hamil, P2K2, dan kelas-kelas lainnya. Itu semua sangat penting bagi ibu-ibu hamil karena bisa mendukung kesehatan ibu-ibu dan janin. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, untuk sesi ini, untuk sesi 2 dan langkah 2 sudah selesai. Alhamdulillah, dari semua jawaban ibu-ibu sangat bagus sekali. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.